Selamat sore saudara-saudara. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini saya sedikit santai dan ingin menikmati dinginnya udara pada sore hari ini. Ini sedang hujan. Wah, hujan di Semarang hujan. Dan lihat saya sedang menikmati makanan asik nih. Tada. Nah, ini kacang saya. Dan juga dengan kopi. Jadi inilah cara saya menikmati kalau hari hujan. Dan hari hujan begini memang asik untuk berdiskusi tentang iman sambil santai. Hari ini adalah hari Sabtu dan besok sudah hari Minggu, hari Tuhan ya. Dan bacaan besok diambil dari Injil Lukas bab 5 tentang peristiwa Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk bertolak ke tempat yang dalam, duk in altum. Nah, ini satu peristiwa yang bagi saya sangat menyentuh, sangat bermakna, terutama untuk saya sebagai seorang imam. Petrus ketika diminta oleh Tuhan Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dia langsung protes. Wih Tuhan, bagaimana bisa sepanjang malam kami sudah bekerja mencari ikan, tidak ada ikan. Gimana ini gitu kan? Pemikiran manusia memang seringkali seperti itu. Menurut saya, karena saya bukan seorang nelayan ya, saya tanya ke sepupu saya yang suka mancing, saya tanya, waktu paling baik memancing ikan atau menangkap ikan tuh kapan sih? Dia jawab, tergantung ikannya. Saya browsing, memang lebih banyak itu ke malam karena kalau siang hari itu ikan jarang makan, tetapi pastilah tidak mungkin tidak ada ikan yang makan pada siang hari. Oke, kita skip aja tentang hal-hal yang berbau ilmiah. Tapi kita akan memaknainya secara rohani. Petrus sudah bekerja sepanjang malam mencari ikan, tetapi dia tidak dapat apa-apa. Sedangkan sesuai dengan informasi yang saya dapat, seharusnya lebih banyak ikan pada malam hari. Yesus meminta mereka untuk pergi ke tempat yang dalam pada siang hari, selesai mengajar. Tetapi justru malah dapat banyak ikan. Kita lihat ketika Petrus menanggapi Tuhan itu, seakan-akan dia menyepelekan kan? Menyepelekan banget gitu. Kami ini sudah bekerja sepanjang malam, gak dapat apa-apa. Kamu kok memerintahkan kami pergi sekarang? Ya, dalam hatilah pasti Petrus tertawa. Kemudian dia mengatakan, ya sudah, karena engkau yang memerintahkan, kami akan menebarkan jalan. Jadi alasannya karena Tuhan Yesus. Jadi dia tidak ada ketulusan untuk berangkat ke sana. Dia berangkat bukan karena iman, tetapi hanya ya udahlah, karena kamu yang nyuruh, aku berangkat deh. Seperti itu ya kira-kira. Tapi apa yang terjadi? Mereka menangkap banyak sekali ikan, dan itu mengagetkan mereka, terutama Petrus. Dan Petrus mengalami satu sentuhan yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga hari itu dia bersimpuh di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku, orang berdosa, karena aku orang berdosa. Dia menyadari kekeliruannya, dia menyadari bahwa dia telah menyepelekan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan sekarang dia melihat sendiri. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan. Luar biasa melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau saja manusia mau untuk taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Petrus, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus saat itu diikuti oleh satu perutusan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus.
Maaf ya, sambil nyemil, enak sekali kacang saya. Ini buatan mama saya. Kacang goreng. Kalau mau makan kacang goreng jangan takut jerawatan, itu nggak bener. Saya makan satu piring, mana takut jerawat. Oke, kita balik lagi. Hal ini bagi kita apa maknanya, saudara-saudara? Ke tempat yang dalam itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang biasa bagi Petrus dan para rasul. Mereka adalah nelayan, mereka sering pergi ke tempat yang dalam untuk mencari ikan. Apa istimewanya? Itu bukan sesuatu yang dalam sehingga mereka harus menyelam, berbahaya, ya, enggak. Itu sesuatu yang biasa buat mereka. Tetapi hari itu menjadi bermakna karena Tuhan. Sama seperti kita ketika kita melewati hidup. Kita usia berapa sekarang? Ada yang 40, 30, 60, 70, 80, atau 15 tahun, masih muda. Kita beragam. Tetapi pengalaman kita tentang Tuhan atau pengalaman kita tentang hidup bisa berbeda-beda. Orang yang berumur masih muda, 15 tahun taruhlah, bisa mengalami satu makna yang dalam hidupnya. Tetapi ada pula orang yang sudah 80 tahun, nah hidupku kayak gini aja, ngebosenin, ngapain sih harus lahir ke dunia? Ya kan? Karena apa? Karena dia tidak memaknai hidupnya. Bolak-balik dia melewati segala peristiwa hidupnya, sama seperti Petrus bolak-balik ke tempat yang dalam cari ikan, ke tempat yang dangkal, kena badai biasa. Tetapi apakah itu bermakna buat dia? Tidak. Karena apa? Dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda di sana. Dan yang membedakan itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Ketika kita membawa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, segalanya akan menjadi berbeda. Segalanya akan menjadi berbeda. Kita akan merasakan bahwa hidup ini sungguh bermakna. Inilah kebahagiaan yang sejati. Kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Kita lahir untuk apa? Kita berbuat baik untuk apa? Seringkali kita tahu, oh tujuan hidup saya ingin bahagia. Itu umum. Semua memang untuk berbahagia ya. Tetapi bahagia seperti apa? Semua orang mengatakan bahagia, tetapi berbahagia seperti apa? Dan Tuhan memberikan satu tujuan hidup dalam hidup kita. Adalah dirinya sendiri. Adalah surga. Adalah kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Kebahagiaan yang kekal. Karena apa? Kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan. Dan Petrus mengalaminya hari itu. Dia mengalami peristiwa besar karena Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan juga pada saat itu, tapi masih biasa aja karena dia tidak masuk ke kedalamannya. Itu yang dimaksud. Bukan ke dalam aja, bukan hanya ke tempat yang dalam, tetapi dia harus masuk ke kedalaman hidupnya sendiri. Itu yang kita ingin alami. Apakah kita sudah masuk ke kedalaman hidup kita masing-masing? Ataukah kita hanya mengejar sesuatu untuk memuaskan keinginan-keinginan lahiriah saja, sehingga tidak bermakna. Tetapi kalau kita berani masuk ke kedalaman hidup kita, luar biasa. Tetapi masuk itu bukan hanya masuk saja, kita harus membawa Tuhan. Bagaimana caranya? Sabda Allah, firman Tuhan yang ada tertuang dalam Alkitab itu, itulah yang harus kita hidupi. Tanpa itu tetap saja tidak bermakna. Karena yang memberi ragi dalam hidup kita, yang memberi rasa, memberi bumbu dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Demikianlah kita bisa menemukan arti hidup. Duk in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan ini orang banyak yang takut. Orang banyak yang takut melihat dirinya. Karena dia melihat, oh ternyata saya begini, ternyata saya tidak baik. Putus asa. Maka mereka menutupinya dengan kebisingan, dengan kegiatan-kegiatan yang lain supaya dia tidak melihat dirinya sendiri. Padahal ketika kita kembali kepada diri kita sendiri, seperti Petrus, duk in altum, dia pergi yang sudah bolak-balik, tetapi hari ini berbeda. Dia sungguh-sungguh masuk ke kedalamannya. Dan kita hari ini juga diajak untuk sungguh-sungguh masuk ke kebenaran diri kita sendiri.
dan kita menemukan Tuhan di sana. Bawa firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mau merubah diri kita. Merubah atau mengubah ya? Merubah itu kan binatangnya. Binatang rubah. Mengubah diri kita untuk menjadi seperti apa yang firman itu inginkan. Ini yang menjadi sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Dan kita akan bersujud kepada Tuhan karena menyadari diri kita, siapa saya di hadapan Tuhan. Ini yang sangat penting, saudara-saudaraku. Banyak sekali orang tidak menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Banyak orang yang berusaha menjadi Tuhan, ya. Dia seperti itulah. Yang dia inginkan hanyalah keinginannya sendiri. Egonya yang muncul. Dia tidak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia penuh kelemahan, tetapi kita sangat dikasihi oleh Tuhan dan kita ingin diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita sungguh menyadari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Duk in altum. Di mana altum itu? Di mana di kedalaman itu? Bukan di laut, bukan di kedalamannya hutan yang pekat, tidak. Tetapi kita masuk ke dalam diri kita sendiri, ke dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, pengalaman hidup kita, dan kita mau mencari makna hidup itu bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang hidup ini. Firman ini tidak mati, tetapi dia hidup dan dia mengalir dalam hidup kita, merubah segalanya dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan pengalaman hidup yang luar biasa. Kita akan merasakan hidup itu sungguh bermakna. Ya, demikianlah sharing yang saya bisa sharingkan di sore hari yang dingin ini dengan kacang dan kopi. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menikmati sore hari Anda? Baik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.